Halo semuanya, kenalin aku Rahma dari Matematika 21 dan pada video kali ini aku bakal bahas beberapa soal mengenai dinamika. Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 20 kg, langsung aja kita tulis diketahui massa 20 kg melaju dengan kecepatan konstan. Kita perlu perhatikan bahwa kecepatannya konstan, sehingga jika V konstan, maka A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat dalam suatu bidang dengan kemiringan. Kita misalkan sudut kemiringannya theta sebesar 30 derajat, menempuh jarak 1,5 km. Jika selama menempuh kemiringan tersebut, gaya dorong angin yang berlawanan dengan arah gerak kendaraan sebesar 50 Newton. Kita misalkan F angin sama dengan 50 Newton. Berapakah besar gaya gesek antara benda tersebut dengan bidang miring? Ditanya F gesek. Oke, kemudian kita jawab. Agar lebih mudah mengerjakan soal ini, pertama kita menggambarkan terlebih dahulu sistemnya. Ini adalah benda yang dimaksud. Lalu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama tentu ada gaya normal, yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan, dan ada gaya berat, yang ekuivalen dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian di sini mg sin theta kemudian selanjutnya ada gaya gesek dan juga gaya angin. Karena gaya angin berlawanan dengan arah gerak benda. Ini ada M kali G cos theta. Nah, agar lebih mudah, kita misalkan sumbu X-nya arah sini dan sumbu Y-nya arah sini. Kemudian kita perlu mencari resultan gaya pada sumbu X. Kenapa pada sumbu X? Karena gaya gesek searah dengan sumbu X, di mana sigma Fx sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena benda memiliki percepatan 0. Agar lebih jelas, saya tulis begini saja. M kali A. Di mana gaya-gaya yang bekerja yaitu yang pertama ada M kali G sin theta kurangi dengan F angin kurangi dengan gaya gesek F gesek sama dengan M kali A. Untuk searah dengan sumbu X positif bernilai positif, dan untuk searah sumbu X negatif bernilai negatif. Kita substitusi saja sesuai dengan yang sudah diketahui pada soal. M20. Nah, di sini kita gunakan nilai percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dikali sin 30 derajat, F angin 50, dan F gesek M20 dan A sama dengan 0.
Sini sin 30 derajat sama dengan setengah. Dan di ruas kanan sama dengan 0. Sehingga gaya gesek antara benda dengan bidang miring sama dengan 48 Newton. Ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, dua buah balok M1 dan M2 saling dihubungkan melalui sebuah tali yang masanya dapat diabaikan. Balok M1 ditekan dengan gaya F, membentuk sudut theta terhadap bidang datar sehingga sistem bergerak. Koefisien gesek kinetik antara masing-masing balok dengan permukaan adalah mu k. Dalam variabel-variabel M2, F, theta, G, dan mu k, tentukanlah yang pertama percepatan sistem dan yang kedua yaitu tegangan tali pada M1. Kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya normal, gaya berat. Nah, karena F berarah ke sumbu X negatif, maka gaya gesek ke arah kanan. Ini ada gaya gesek 1. Kemudian di sini ada gaya tegang tali. Sedangkan pada benda 2, gaya normal 2, gaya berat, kemudian ada gaya F tentunya. Di sini ada F cos theta, dan di sini ada F sin theta. Dari mana kita tahu F cos theta dan F sin theta? Agar lebih jelas, kita gambarkan segitiga siku-siku. Sebentar. Nah, di sini F sejajar dengan sisi miring dan ada dengan sudut theta, maka di sini sama dengan F cos theta dan tinggi sama dengan F sin theta. Sehingga gaya yang sejajar dengan tinggi segitiga sama dengan F sin theta, sedangkan gaya yang sejajar dengan alas segitiga sama dengan F cos theta. Kemudian ada lagi gaya tegang tali, T2, dan gaya gesek. Soal yang A, yang pertama yaitu mencari percepatan sistem. Kita tinjau sumbu X terlebih dahulu, sumbu Y terlebih dahulu. Pertama, benda 1. Sigma FY 1 sama dengan M1 kali AY. Di mana benda pada sumbu Y hanya bergerak pada sumbu X sehingga resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. M1 minus M1 kali Y sama dengan 0. Karena jelas bahwa nilai AY1 sama dengan 0. Sehingga didapat nilai N1 sama dengan M1 kali Y. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian meninjau benda 2. Sigma FY2 sama dengan M2 kali AY2. N2 minus M2G
minus F sin theta sama dengan 0. Karena AY2 sama dengan 0. Maka N2 sama dengan M2G ditambah dengan F sin theta. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Lalu kita meninjau sumbu X. Sigma Fx kita meninjau benda satu terlebih dahulu. M1 kali AX1. Nah, di sini benda bergerak searah sumbu X sehingga nilai percepatan AX1 tidak sama dengan 0. Untuk gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yang pertama ada gaya gesek 1 dikurangi dengan T1 sama dengan M1 kali AX1. Kita tahu bahwa gaya gesek sama dengan gaya normal dikali dengan koefisien gesek. Dan kita mengacu pada persamaan 1, di mana N1 sama dengan M1 kali G kali mu K min T1 sama dengan M1 kali AX1. Kita dapatkan persamaan yang ketiga. Kemudian kita meninjau benda 2. Untuk gaya yang bekerja pada benda 2 ada F cos theta, T2, dan F2. T ditambah gaya normal 2 kali dengan mu K untuk gaya normal sendiri sama dengan kita lihat pada persamaan kedua M2G plus F sin theta. Jangan lupa dikalikan dengan mu K. Kita dapatkan persamaan keempat. Lalu kita mengeliminasi gaya tegang tali, mengeliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 dan 4 dengan cara menambahkan persamaan 3 dan persamaan 2. Kita tambahkan kedua persamaan, sehingga T akan tereliminasi. Didapat M1 kali G kali mu K plus M2 kali G plus F sin theta kali mu K min F cos theta sama dengan M1 kali A1X plus M2 kali A2X. Nah, karena pada soal ini kedua balok ditarik dengan satu tali, sehingga kedua balok memiliki percepatan yang sama. Sehingga
A1X sama dengan A2X sama dengan AX. Sehingga menjadi untuk ruas kiri masih tetap. Lalu ruas kanan menjadi M1 plus M2 kali AX. Sehingga didapat nilai AX sama dengan per M1 plus M2. Nah, ini merupakan jawaban dari soal 2A. Selanjutnya kita mau menjawab soal B, yaitu tegangan tali pada M1. Kita meninjau benda satu tentunya, yaitu gaya bekerja pada sumbu X. Kita lihat gaya bekerja pada sumbu X yaitu F1 min T1. Untuk gaya gesek 1 sendiri, kita tadi sudah menguraikan yaitu M1 kali G kali mu K. Dikurangi dengan gaya tegang tali pada benda satu, kemudian sama dengan M1 dikali percepatan. Kita baru saja mencari percepatannya yaitu sama dengan sehingga T1 sama dengan M1 kali G kali mu K minus M1 per M1 plus M2 dalam kurung sehingga T1 sama dengan, kita samakan penyebutnya, sehingga menjadi nah, jika kita uraikan, maka didapat T1 sama dengan minus M1 per M1 plus M2 dalam kurung F sin theta dikali mu K minus F cos theta. Nah, ini merupakan jawaban dari soal B. Selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, untuk nomor 3, benda bermassa M1 5 kg, kita tulis diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 8 kg, disusun seperti pada gambar di samping. Diketahui koefisien gesek statik mu S sama dengan 0,2 dan koefisien gesek kinetik 0,1. Itu koefisien gesek antara balok dengan MB. Kemudian untuk tan theta bernilai 3/4. Pada soal diasumsikan MB tidak bergerak. Nah, ditanya yang pertama, gambar diagram gaya.
diagram gaya. Kemudian yang kedua, percepatan pada M1 dan M2. Terhadap MB. Dan jawab. Untuk soal A, pertama kita menggambarkan gaya-gayanya. Kita menggambarkan gaya pada balok kedua terlebih dahulu. Ada gaya normal, gaya berat, tegangan tali, tegangan tali ke arah sini, ke arah kanan. Lalu ada gaya gesek. Kemudian kita mengamati gaya yang bekerja pada benda satu. Gaya normal, tentu saja ini tegak lurus. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi. M1 kali G. Kemudian di sini ada M1 kali G sin theta. Dan arah sini ada M1 kali G cos theta. Dan di sini ada gaya tegang tali dan gaya gesek. Oke. Itu untuk soal A. Kemudian soal B, percepatan benda 1 dan benda 2 terhadap B. Nah, soal pada B ini mirip dengan soal sebelumnya. Pertama kita meninjau benda 1 terlebih dahulu. Nah, pada benda 1 berlaku misalkan benda 1 adalah Y, X, sehingga benda 1 sama FY 1 sama dengan 0. Sehingga N1 dikurangi M1 G cos theta sama dengan 0. Sehingga N1 sama dengan M1 G cos theta. Ini merupakan persamaan persatu. Kemudian persamaan kedua, kita meninjau benda 2 pada sumbu Y. Sigma FY2 sama dengan 0. Nah, untuk benda 2 ini, N2 min M2G sama dengan 0. Sehingga N2 sama dengan M2 kali G. Nah, didapat persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita meninjau sumbu X. Kita tinjau benda 1. Benda 1 terlebih dahulu. Sigma Fx 1 sama dengan M1 kali A1 X M1 G sin theta
dikurangi dengan G gesek, kurangi dengan tegangan tali, sama dengan M1 kali A1X. M1 kali G sin theta minus F1, di mana F1 sama dengan G normal 1 M1 G cos theta kalikan dengan mu K dikurangi tegangan tali sama dengan M1 A1X. M1 sama dengan 5 kg. Dan di sini kita gunakan G sama dengan 10. Dan sin theta 3/4 cos theta 3/5 maksud saya. Dan cos theta 4/5 dengan mu K 0,1. Ini T1 sama dengan, bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Oh, dikalikan dengan 0,1. 40 kali 0,1, 4. Kurangi T1 sama dengan kita dapatkan persamaan yang persamaan selanjutnya. Kemudian kita tinjau benda 2. X juga. T2 min F2. G gesek 2. T2 dikurangi G gesek 2. G normal 2 sama dengan M2 kali G. Kalikan dengan mu K. M2 sama dengan 8 kali 10 kali mu K 0,1 sama dengan kemudian kita tahu bahwa pada benda tersebut ditarik oleh satu tali yang sama sehingga T1 sama dengan T2 sama dengan T. Dan juga percepatannya juga sama. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Kita dapat menambahkannya untuk mengeliminasi T. Sehingga didapat ini merupakan hasil dari percepatan benda 1 dan benda 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda 1 dan benda 2 memiliki percepatan yang sama dikarenakan benda 1 dan benda 2 ditarik oleh tali yang sama dan besar percepatannya yaitu 18/13 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu nomor 4. Sebuah permainan anak di karnaval terdiri dari kursi yang berayun
pada lintasan lingkaran melalui kabel sepanjang 15 meter. Di sini 15 meter. Yang terpasang pada tiang vertikal seperti pada gambar. Massa total kursi dan seorang anak adalah 180 kg. Tentukan yang pertama, nilai tegangan kabel yang melekat pada kursi. Yang kedua itu laju putaran kursi. Nah, sudut yang dibentuk pada di sini yaitu 60 derajat. Ketahui massa 80 kg dan theta sama dengan 60 derajat dan panjang kabel sama dengan 15 meter. Kemudian ditanya A. Nilai tegangan kabel. B. Laju putaran kursi. Kemudian untuk soal nomor A, nilai tegangan pada kursi dapat ditentukan dengan cara meninjau gaya pada arah Y, karena benda tidak bergerak naik turun, sehingga resultan pada arah Y bernilai 0. Resultan gaya pada arah Y sama dengan 0, sehingga didapat kita gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja. Ada W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Kemudian ada T cos theta. Dan juga sini T sin theta. Nah, kita cukup meninjau sumbu Y saja, sehingga sigma Fy sama dengan T cos theta min gaya berat. Sehingga T sama dengan mg per cos theta sama dengan 180 dikali di sini kita menggunakan G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Cos 60 derajat. 900 plus setengah sama dengan 3.600 Newton. Sehingga nilai tegangan kabel yang melekat pada kursi sama dengan 3.600 Newton. Kemudian untuk soal B, laju putaran kursi. Nah, karena benda bergerak dalam lintasan melingkar dengan jari-jari konstan, maka besar gaya yang mengarah ke pusat lingkaran melingkar sama dengan gaya sentripetalnya. Sehingga sigma F sama dengan massa kali percepatan sentripetal. Nah, kita tahu bahwa percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R, di mana R merupakan jari-jari dan omega merupakan laju sentripetal. Atau laju melingkar. Nah, untuk massanya sendiri, pertama kita mencari terlebih dahulu R-nya. Kita gambarkan tadi kurang lebih seperti ini. Dengan panjang tali adalah 15 meter, sehingga R sama dengan, dan di sini 60 derajat, sehingga R sama dengan 15 sin
60 derajat. Sehingga didapat nilai R sama dengan 15/2 kali akar 3 meter. Kita masukkan di sini dengan M tadi diketahui 180 kg dan sigma F sama dengan di sini sama dengan 3.600 Newton kali omega kuadrat dikali dengan 15/2 akar 3. Omega kuadrat sama dengan 1,5539 ya, omega sama dengan 1,24 radian per sekon. Nah, ini merupakan jawaban dari soal B. Kemudian untuk soal nomor 5, tinjau sistem benda pada gambar. Diketahui bahwa koefisien gesek statik dan kinetik antara M1 dan M2 berturut-turut adalah 0,4 dan 0,2. Ketahui koefisien gesek statik antara S1 dan S2 0,4 dan koefisien gesek statik antara 1 dengan 2 sama dengan 0,2. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, dan M3 sama dengan 1 kg. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, yang A besar percepatan, yang B besar tegangan tali. Kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Dimulai dari benda 1, kemudian ada gaya tegang tali, dan juga gaya gesek antara M1 dengan M2. Kemudian selanjutnya gaya yang bekerja pada M2 ada N2 gaya normal, gaya berat. Di sini gaya beratnya sama dengan M1 plus M2 kali G. Kemudian ada gaya gesek, dan di sini gaya geseknya mengarah ke kanan. Dan juga gaya tegang tali. Untuk yang bekerja pada benda 3, ada T2, gaya berat. Oke. Nah, selanjutnya mencari kecepatan. Meninjau terlebih dahulu benda 1. Satu merupakan ini. Benda 1. Pada arah sumbu Y. Di mana arah sumbu Y sama dengan 0,
N1 min M1 kali G sama dengan 0. Maka N1 sama dengan M1 kali G. Kemudian kita meninjau pada arah sumbu X. M1 kali A1X. T2 min G gesek T2 sama dengan mu K kali ya normal pada benda 1. Kita tulis N1 saja. M1 kali A. Nah, di sini mau menjabarkan juga bahwa gaya normal pada benda 1 yaitu M1 kali G. Ini didapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau benda 3. Nah, benda 3 itu yang sebelah sini. Sigma Fy sama dengan M3 kali A. Nah, untuk sigma F-nya sendiri sama dengan M3 kali G minus T2 sama dengan M3 kali A. Nah, didapat persamaan 2. Lalu kita mengeliminasi T2 dengan cara menambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita plus persamaan 1. Lalu persamaan 2. Nah, kita tahu bahwa sistem ini berada pada satu tali sehingga memiliki percepatan yang sama, sehingga AX sama dengan A. AX sama dengan A. Nah, kita tambahkan kedua persamaan, maka menjadi M3 kali G mu K minus mu K kali M1 kali G sama dengan M1 plus M3 kali A. Maka karena ditanya percepatan, maka A sama dengan M3 kali G minus mu K M1G per M1 plus M3. Kita masukkan sesuai yang diketahui pada soal dengan M3 sama dengan 1, G sama dengan 10, mu K sama dengan 0,2, M1 sama dengan 2, G sama dengan 10, dan M1 sama dengan 2, plus M3 sama dengan 1, sehingga didapat 2A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal B, di mana pada soal B ditanyakan nilai T1 dan T2. Di sini kita akan menjawab benda 2, gaya apa saja yang terdapat pada benda 2 sumbu X. Pertama ada T1 ke arah kiri, kemudian ada gaya gesek benda 2 terhadap benda 1 ke arah kanan. Ini benda 2 terhadap benda 1. Nah, sehingga
untuk mencari nilai T1 dapat dicari dengan cara sigma fx sama dengan 0, karena benda 2 tidak bergerak. Lalu T1 ke arah kiri dan juga T2 F, ya gesek F2 terhadap benda 1 ke arah kanan. Ini kita tulis sama dengan 0. Nah, untuk gaya gesek sendiri sama dengan gaya normal dikali dengan mu k, dan gaya normal sendiri pada kasus ini yaitu sama dengan mu k 12 dikali dengan massa 1 dikali dengan percepatan gravitasi dikurangi dengan T1 sama dengan 0. Nah, untuk mu k sendiri bernilai 0,2, M1 bernilai dengan 2, dan G sama dengan 10, sehingga didapat T1 sama dengan 4 Newton. Kemudian kita mencari nilai T2. Nah, kita kemudian meninjau benda 3. Di sini kita meninjau benda 2. Kita meninjau benda 3. Untuk mencari nilai T2. Nah, dia apa saja yang bekerja pada benda 3, yaitu ada T2 dan juga M3. Nah, benda 3 tidak diam, sehingga sigma Fy sama dengan massa kali A. Nah, tadi M3 kali G minus T2 sama dengan massa 1 kalikan dengan A. Untuk massa 3 sendiri sama dengan 1 kg sama dengan 10 minus T2 sama dengan M1 sendiri sama dengan 2 kg kali dengan percepatan, baru saja kita cari, yaitu 2 meter per sekon kuadrat, sehingga didapatkan T2 sama dengan 6 Newton. Nah, ini merupakan jawaban dari soal nomor B. Selanjutnya nomor 6 yaitu 2 buah balok diletakkan pada bidang miring dan dihubungkan melalui setas tali melewati sebuah katrol. Massa balok pertama adalah 10 kg. Diketahui massa balok pertama 10 kg, jadi ini balok pertama dan ini balok kedua. Dan massa balok kedua 15 kg. Koefisien gesekan statik dan kinetik berturut-turut 0,3 dan 0,2. Gesekan antara benda bermassa, katrol dengan tali, kemudian massa tali dan massa katrol dapat diabaikan. Tentukan apakah kedua benda tersebut akan diam atau bergerak. Jika bergerak, kemana arahnya? Ditanya, apakah kedua benda bergerak? Jika iya, kemana arahnya? Nah, kemudian dijawab. Seperti soal sebelum-sebelumnya, kita perlu menggambarkan gaya bekerja pada benda. Yang pertama, benda 1, M1 kali
G sin theta M1 kali G cos 37 derajat. Ini sin 37 derajat. Karena sudut pada di sini 37 derajat. Kemudian ada gaya berat yang selalu mengarah ke bawah. M1 kali G. Kemudian ada gaya normal. Dan juga ada gaya gesek. Gaya gesek 1. Kemudian yang pertama di sini kita asumsikan kalau benda bergerak ke arah kanan. Benda bergerak ke arah kanan jadi begini. Nah, karena benda diasumsikan bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri, yaitu ke sini. Nah, untuk benda kedua, ini M2G sin theta, maksudnya sin 53 derajat, dan ada M2G cos 53 derajat, dan ada gaya berat, M2 kali G, dan ada gaya normal 2, dan karena benda bergerak ke arah kanan, maka gaya gesek ke arah kiri untuk benda 2. Ini T, ini T. Nah, untuk gaya gesek pada kedua benda ini merupakan gaya gesek statik karena kita masih mencari tahu keadaan gerak sistem begitu. Nah, untuk resultan gaya dihitung dengan mengambil tanda positif untuk arah gaya ke arah kanan sejajar dengan bidang miring dan tanda negatif untuk arah gaya kiri sejajar bidang miring. Oke, langsung saja kita mulai menghitung untuk sigma F sama dengan M2G sin theta ke arah kanan jadi positif sin 53 derajat dikurangi gaya gesek 2 kemudian dikurangi gaya gesek 1 dikurangi lagi M1G sin 37 derajat. Nah, M2 sama dengan 15, G sama dengan 10, sin 53 derajat mendekati 4/5, dikurangi F2, di mana F2 sama dengan mu statik dikali gaya normal. Nah, untuk gaya normal benda 2 sama dengan M2G cos 53 derajat. K di sini ditulis kemudian F1 mu S juga dikali dengan G normal. Nah, G normal di sini sama dengan M1 kali G. Kurangi M1 kali G sin 37 derajat. Mu S sama dengan 0,3 dikali dengan M2 15, G 10, cos 53 mendekati 3/5, mu S 0,3 juga kali M1 10 dan kecepatan gravitasi 10 dikurangi M1 10 kecepatan gravitasi 10 dan sin 37 mendekati 3/5 sama dengan
120 min 27 minus 'maaf, di sini terdapat kekurangan, di mana ini seharusnya untuk F1 ini harus sama dengan mu S kali M1 kali G kali cos 53 derajat. Nah, jadi di sini dikali dengan cos 53 derajat. Sehingga 0,3 dikali 10 dikali 10 cos 53 4/5 kurangi 60 sama dengan 120 min 27 min 24 min 60 sama dengan 9 Newton. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, ternyata resultan gaya bernilai 9 atau bernilai positif. Nah, artinya gerak sistem ini arahnya sesuai dengan asumsi semula, yaitu bergerak ke kanan. Karena tadi kita asumsikan bergerak ke kanan, sesuai dengan panah ini. Nah, untuk nomor 6 artinya jawabannya kedua benda bergerak dengan arahnya ke kanan. Nah, sekian untuk pembahasan soal-soal fisika dasar mengenai dinamika. Semoga dapat dimengerti dan membantu kalian untuk menjawab soal-soal fisika dasar yang akan kalian temui. Terima kasih.